Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2531. Menurut Charlie, keluarga Schultz berada di titik kritis. Mereka diasingkan oleh orang-orang di seluruh negeri. Mereka harus menghimpun bantuan untuk menambah kekuatan mereka. Charlie menebak, kedatangan Cat Van ke Sudbury kemungkinan besar akan mempengaruhi Donald untuk menjadi bawahan keluarga Schultz. Di mata keluarga Schultz sebelumnya, orang-orang seperti Donald bukanlah siapa-siapa. Bahkan jika Donald pergi ke East Cliff untuk berlutut dan memohon, Cat Van tidak akan mau menemuinya. Namun, hari-hari ini berbeda. Keluarga Schultz sekarang terlindungi dan tidak berdaya. Mereka harus memenangkan beberapa keluarga sebanyak mungkin, baik di East Cliff atau di Sudbury. Oleh karena itu, Charlie ingin Donald menjadi agen rahasianya untuk melihat apa yang akan dilakukan Cat Van. Ketika Donald mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Charlie. Namun, dia cukup khawatir tentang hal itu. Charlie memintaku menyamar di keluarga Schultz. Dia mengirimku umpan menjadi meriam. Kalau keluarga Schultz tahu, mereka akan membunuh keluarga Webku. Kekuatan keluarga Web jauh lebih buruk daripada keluarga Schultz. Saya juga sudah memberikan banyak saham kepada Charlie. Sekarang kekuatan keluarga Web sudah habis setengahnya. Aku tidak bisa bertahan dari serangan keluarga Schultz. Charlie bisa melihat kekhawatirannya dan berkata dengan ringan, "Donald, saya selalu memberikan penghargaan dan hukuman yang jelas. Jika kamu melakukannya dengan baik, saya tidak akan pernah memperlakukan kamu dengan buruk di masa depan. Kamu bisa selama aku ada. Keluarga Schultz tidak akan bisa melakukan apapun padamu." Donald masih sedikit kusut di hatinya. Dia belum tahu manfaat apa yang akan diberikan Charlie saat dia mengatakan bahwa dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia juga tidak tahu apakah Charlie akan ikut campur jika keluarga Schultz benar-benar ingin bersamanya. Melihat dia masih ragu-ragu, Charlie berkata dengan tenang, "Donald, kenapa kamu tidak melakukan ini? Kalau kamu membantuku menangani masalah ini, aku akan membantu menyembuhkan penyakit putramu. Bagaimana memperkuatnya?" Donald berkata tanpa sadar, "Tuan Wade, kedua putraku, tubuh mereka memiliki beberapa penyakit tersembunyi yang tak terkatakan. Anda benar-benar dapat menyembuhkan mereka." Kian diberi saran psikologis oleh Charlie. Hampir semua orang di seluruh negeri tahu bahwa dia harus menambahkan makanan setiap jam. Dan Sean patah kakinya. Meskipun sudah lebih baik, dia tidak pernah bisa pulih sepenuhnya. Charlie mencibir dan berkata, "Bagaimana kondisi putramu? Albert hampir mati di tangan Johnny. Aku bisa menyelamatkannya, kan?" Semangat Donald langsung terangkat. Dia tahu saat Johnny pergi ke Heaven Spring untuk membunuh Albert dan ayah mertua Charlie Jacob, Albert hampir mati di tangannya. Dan Albert diselamatkan oleh Charlie dengan pil peremajaan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia berpikir, jika Charlie benar-benar bersedia membantu, apakah itu kaki Sean atau penyakit tersembunyi Kian, itu bisa disembuhkan. Jadi, dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Muda Wade, maksudmu apa yang kamu katakan?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Donald buru-buru berkata, "Putra sulungku, kaki pincang, dan putra bungsunya memiliki masalah mental, Anda bisa menyembuhkan." Bab 2532. Pada saat ini, Sean yang tidak berani langsung bersemangat. Charlie tersenyum dan berkata, "Saya sudah mengutarakan, maka saya bisa menyembuhkannya. Tetapi ingat kata-kata saya, kamu membantu saya melakukan ini dengan baik. Saya akan membantu menyembuhkan salah satu masalah kedua putramu." Begitu kata-kata ini terucap, ekspresi Donald merasa sedikit kecewa. Dan dia berpikir dalam hati, hanya menyembuhkan satu orang ini, Charlie. Dia ingin menggantungku dengan putraku. Namun, mampu menyembuhkan seseorang selalu lebih baik daripada tidak mampu menyembuhkannya sama sekali. Dia sangat mencintai putra kecilnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah,
Akan ada penyesalan atas penyesalannya yang besar. Jadi, dia segera setuju dan berkata, Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang Anda percayakan kepada saya. Charlie sedikit tersenyum, melihat waktu, dan berkata, Oke, kalian berdua bisa kembali. Setelah keluarga Schultz menghubungimu, beritahu aku sesegera mungkin. Donald menjawab, Oke Tuan Muda Wade. Charlie memandang Ishak dan notifikasi. Ishak, tolong antar mereka. Ishak segera menunjuk ke pintu, membuat isyarat undangan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Webb, silakan. Donald berkata kepada Charlie dengan hormat, Tuan Muda Wade, kalau begitu aku akan kembali dulu. Bagaimanapun, dia mengajak Sean dan dengan hati-hati keluar dari ruangan. Ishak mengirim ayah dan anak itu ke atas gedung. Setelah ayah dan anak naik helikopter, Sean berkata, Ayah, jika masalah ini selesai, kamu minta Tuan Wade menyembuhkan kaki saya. Donald berkata tanpa ragu, selain sedikit pincang di kakimu, pada dasarnya tidak ada masalah serius. Tetapi adikmu tersiksa setiap hari. Kita harus mengobatinya terlebih dahulu. Sean menjadi cemas dan berkata, Ayah, saya adalah putra tertua dan cucu tertua keluarga Webb. Jika saya lumpuh sepanjang hidup saya, di mana wajah keluarga Webb? Donald berkata dengan tajam, kalau begitu, apakah kamu pernah memikirkan adikmu? Pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana dia bisa mencapai titik ini memilih demi memilih begitu lama? Sean juga sedikit cemas, dan berkata dengan cepat, adikku sudah terbiasa. Aku pergi menemuinya di kamar kemarin. Aku kebetulan bertemu dengan pelayan yang melayaninya untuk makan. Dia tidak menunjukkan rasa sakit dan seluruh proses normal. Seperti pasien sakit kronis yang minum obat, sudah mati rasa. Setelah berbicara, Sean berkata lagi, saya ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak saya katakan. Adik saya telah kehilangan harga diri dan reputasi. Bahkan jika dia sembuh, tidak mungkin mengembalikan citra dan rusaknya reputasi keluarga Webb. Setelah adikku sembuh, apa kamu akan membiarkan dia keluar untuk mengambil alih urusan keluarga? Jika itu terjadi, begitu dia muncul di dunia luar, orang luar akan menunjuknya, mengatakan bahwa dialah yang memakan benda itu dan menjadi populer di seluruh negeri. Kalau begitu, reputasi keluarga Webb kita akan mengalahkan 2 kali. Tapi aku berbeda, Ayah. Saya adalah pewaris masa depan keluarga Webb, dan kartu nama masa depan keluarga Webb. Jika setiap kali saya muncul di depan mata publik, saya adalah orang pincang yang pincang, maka wajah keluarga Webb juga akan rusak. Tetapi jika saya dapat pulih dan menjadi orang normal, maka saya dapat tampil di depan publik dengan citra sempurna yang cukup bersih dan tidak memiliki sejarah hitam. Kita, ayah dan anak, akan bekerja sama membuat keluarga Webb kembali ke kejayaannya. Bab 2533. Kata-kata Sean berhasil menggerakkan Donald. Sebagai seorang ayah, dia merasa putra keduanya kian bahkan lebih tertidur. Tetapi sebagai kepala keluarga, dia akhirnya menyadari bahwa jika ada kesempatan untuk menyembuhkan salah satu dari 2 anaknya, dia memilih Sean, putra tertua. Itu adalah hal yang lebih hemat biaya. Seperti yang dikatakan Sean, kian meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada orang-orang di seluruh negeri. Kesan ini bisa dikatakan tidak terhapuskan. Jadi, jika mengambil kesempatan membuat Kian kembali normal, kemunculannya di mata publik akan membangkitkan kenangan yang tak terlupakan tentang dia. Lagi pula, dia tidak bisa berkeliling menjelaskan bahwa dia tidak perlu makan makanan seperti itu lagi setelah sembuh. Ingin memahami level ini, Donald juga menerima lamaran Sean. Jadi, dia berkata, Sean, kita bisa melakukan hal ini untuk memuaskan Charlie. Minta dia menyembuhkan kakimu dulu. Jika ada kesempatan lain di masa depan, kita bisa meminta menyembuh kakian juga. Sean tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, ya, ayah, jika kita mengikuti Tuan Wade dan melakukan lebih banyak untuknya, mungkin dia akan memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan Kian juga. Donald mengangguk dan memberi instruksi. Sean, kamu harus merahasiakan masalah ini dari semua orang.
Kamu tidak boleh mengatakan pada siapapun. Kalau saudaramu tahu, dia pasti akan membenciku. Sean berkata, Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mengucapkan kata pun kepada dunia luar. Donald menghela napas. Hei, jika adik laki-lakimu tidak memiliki kesempatan untuk sembuh, kamu sebagai kakaknya harus merawatnya dengan baik. Sean berkata dengan tegas. Ayah, jangan khawatir. Sebenarnya, saya sudah menanamnya. Setelah melewati masa sulit ini, dan setelah kian lebih stabil, kita dapat mempertimbangkan mengirim dia ke luar negeri. Di luar negeri, dia bisa memulai kehidupan dengan identitas yang berbeda, sehingga tekanan psikologis akan berkurang. Lebih bagus lagi pergi ke negara dengan lebih sedikit orang Tionghoa. Ini lebih baik untuknya. Donald terdiam sejenak, lalu mengangguk ringan. Dia menyadari maksud Sean mengirim adiknya keluar. Dia bisa mendominasi seluruh keluarga Webb. Meskipun ada beberapa kekecewaan dan kehilangan hatinya, dia tidak menunjukkannya. Dia dibesarkan dalam keluarga kaya. Dia bisa melihat dengan jelas hubungan antara saudara-saudara kaya. Di antara keluarga kaya, hanya ada sedikit saudara dan saudara sejati. Sebaliknya, puluhan miliar atau bahkan ratusan miliar aset adalah yang paling berharga bagi mereka. Sean ingin mengirim adiknya Qian ke luar negeri, bukan karena membujuk adiknya. Dia berharap tidak akan ada saingan di masa depan. Donald tidak menunjukkan kekecewaannya. Dia berkata dengan lembut dengan emosi. Sean, itu tidak mudah bagi adimu. Kamu kakaknya. Kamu harus lebih merawatnya. Setidaknya dia bisa menjalani hidupnya tanpa rasa khawatir. Ketika Sean mendengar ini, dia langsung tahu ayahnya bisa menebak niatnya. Jadi dia berkata tanpa ragu, Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga Qian selama sisa hidup. Ketika Donald dan putranya kembali ke Sudbury, Cat Van juga terbangun dari tidurnya. Setelah bangun, dia segera memanggil pengurus rumah untuk menanyakan tentang perkembangan masalah saat ini. Bab 2534. Pengurus rumah tangga menjawab apa adanya. Tuan, pengaruh video masih terus berlanjut. Sekarang secara bertahap sudah menyebar ke luar negeri. Seluruh situasi opini publik sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Schultz. Jefferson Dunn menelepon lebih dari 10 panggilan. Saya tidak berani menjawab. Beberapa pemimpin Iscliffe juga memanggil beberapa orang untuk ditanya. Mereka sangat marah dan meminta keluarga Schultz memberikan solusi yang jelas. Saya mengatakan Anda sakit dan harus menundanya sementara waktu. Mereka memaksa keluarga Schultz datang dengan solusi yang jelas. Dalam 24 jam, kami harus memberikan pernyataan yang jelas. Cat Van tidak bisa menahan nafas, menggeram dan berkata, TikTok ada di tangan keluarga Wade. Kita tidak mungkin menjalankan strategi kehumasan. Untuk keluarga Dunn, kita tidak perlu pedulikan mereka. Jefferson dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Saya tidak ingin membicarakannya. Masalah besarnya adalah, saya tidak akan membahasnya lagi selama sisa hidup ini. Pengurus rumah tangga buru-buru bertanya, Tuan, bagaimana dengan para tetua? Cat Van menghela nafas. Itulah yang paling aku khawatirkan. Zakir mengikat bahan peledak saat menyandera. Dampak dari hal semacam ini sangat buruk. Sekarang semuanya tidak diketahui. Dan saya menanggung semua beban ini. Setelah mengatakan itu, Cat Van menjadi tenang dan berkata lagi, sampaikan pesan saya kepada para tetua atas nama saya. Katana bahwa saya sedang memulihkan diri di luar negeri. Saat kesehatan saya sedikit membaik, saya akan segera menghubungi mereka untuk meminta maaf. Baik Tuan, Cat Van menggosok pelipisnya dan bertanya dengan lemah. Ngomong-ngomong, keluarga mana yang memiliki kekuatan komprehensif terbesar di Sudbury? Pengurus rumah tangga berkata dengan serius. Yang terkuat seharusnya adalah keluarga Webb. Namun banyak hal terjadi pada keluarga ini beberapa waktu lalu. Kekuatan mereka telah hilang hampir setengahnya. Mereka awalnya adalah keluarga teratas di wilayah selatan. Sekarang mereka tidak lagi berada di tiga besar. Cat Van mengangguk dan berkata, perhatian keluarga Schultz berfokus pada pasar luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Mereka tidak mengembangkan pasar domestik secara mendalam. Sekarang saatnya menguasai pasar domestik dan sumber daya jaringan dengan cepat.
Jika saya harus tinggal di Sudbury dalam jangka panjang, akan lebih mudah jika berkenalan dengan keluarga besar setempat. Dan lebih baik lagi jika bisa memanfaatkan keluarga web ini untuk kepentingan saya. Itu bahkan lebih baik. Setelah berbicara, dia bertanya, ngomong-ngomong, kapan Sheldon akan mendarat? Pengurus rumah tangga melihat waktu dan berkata, Tuan muda tertua akan mendarat sekitar pukul 2 atau 3 sore. Cat Van marah dan diperintahkan, kalau begitu, kamu temui keluarga web atas nama saya. Beritahu mereka, keluarga Schultz ingin mengundang mereka makan malam, tapi jangan mengungkapkan identitas saya. Jangan sampai ada yang tahu saya sedang di Sudbury. Mengerti? Pengurus rumah tangga segera mengangguk dan berkata, dimengerti Tuan. Saya akan menghubungi keluarga web sekarang. Pada saat yang sama, Sheldon terbang ke atas Pasifik Barat dengan jet pribadi. Dia tidak tidur sepanjang malam. Dia sangat bersemangat. Sedangkan Jamie berbaring di mobilnya dalam suasana hati yang rumit, dengan 3 bayangan berputar di kepalanya. Bayangan pertama adalah ibunya Helen dalam kecelakaan mobil. Bayangan kedua adalah Sophie, adik perempuan yang juga mengalami kecelakaan mobil. Bayangan ketiga adalah dirinya setelah menjadi kepala keluarga Schultz. Awalnya, bayangan ketiga ini muncul satu demi satu, dan serasi mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, 2 bayangan pertama secara bertahap menjadi sedikit tipis, dan bayangan ketiga mulai dengan kuat menempati posisi utama. Setelah berbicara dengan ayahnya di telepon, Jamie menyadari bahwa posisi kepala keluarga Schultz dan kekayaan besar yang dapat dikendalikan oleh posisi ini sangat menggoda. Dengan lambaian tangan, dapat memimpin keluarga super dengan aset melebihi 1 triliun yuan. Perasaan menunjuk negara ini hanyalah kekuatan tertinggi yang paling diinginkan semua pengusaha. Dia dengan hati-hati menganalisis situasi saat ini, dan tidak bisa merasa lebih bersemangat, karena dia berpikir, paman kedua telah menghilang, dan reputasi kakek telah sepenuhnya mencoreng jalan. Kalau begitu, kemungkinan ayah mewarisi keluarga Schultz jauh lebih besar. Ayahku hanya memiliki 1 putra. Ini berarti peluangku menjadi kepala keluarga Schultz di masa depan juga jauh lebih tinggi. Bab 2535. Untuk memenangkan Donald, Cat Van meminta pembantu rumah tangganya mengunjungi keluarga web langsung dengan membawa hadiah. Kepala pelayan keluarga Schultz memiliki kualifikasi dan status yang sama dengan Stephen Thompson, atau bahkan melebihinya. Selain itu, kepala pelayan bukan mewakili dirinya sendiri, namun mewakili kepala keluarga, Cat Van. Oleh karena itu, meskipun seorang kepala pelayan berkunjung, keluarga web pasti akan memberikan rasa hormat yang cukup. Cat Van sangat mementingkan menarik keluarga web. Dia meminta pengurus rumah tangganya mengunjungi mereka atas namanya. Cat Van sangat menyadari bahwa sekarang dia telah menjadi tikus di sepanjang jalan, dan tidak mungkin kembali ke East Cliff dalam waktu singkat. Dia harus bersiap tinggal di Sudbury untuk waktu yang lama. Kejadian ini memberikan perasaan bahwa itu sangat mirip dengan sejarah invasi Yanjing pada tahun 1860 oleh pasukan sekutu Anglo-Prancis dan pembebasan Kaisar Xianfeng dari dinasti Qing ke Provinsi Rehe. Pada awalnya, pasukan sekutu Inggris dan Prancis menyerbu Yanjing, dan Kaisar Xianfeng melarikan diri seperti dia. Namun, nasib sobat Kaisar Xianfeng agak mengecewakan. Setelah menunggu 1 tahun di Rehe, dia tidak bisa kembali ke Beijing. Akibatnya, dia meninggal di tahun kedua melarikan diri ke Rehe. Saat itu usianya baru 31 tahun. Agar kejadian Xianfeng tidak menimpa dirinya, Cat Van membuat rencana komprehensif sejak dia melarikan diri dari East Cliff. Dia diam-diam ingin membangun pijakan di Sudbury. Dia ingin menjadikan Sudbury sebagai basis kedua keluarga Schultz. Selain itu, dia juga ingin mengangkat kembali putra sulungnya Sheldon dan menjabat ketua seluruh Schultz Group. Begitu Sheldon menjadi jabatan ketua, itu berarti dia telah resmi ditetapkan sebagai pangeran keluarga Schultz. Ini membuat Sheldon untuk tetap patuh pada dirinya sendiri dan juga mengurangi perhatian dunia luar sampai tingkat tertentu. Apa yang dia pikirkan adalah menarik Sheldon kembali, menjadikan dia bonekanya, menunjukkan wajahnya di depan umum, dan bersembunyi di balik tirai Sudbury sambil mengamati situasi.
untuk memastikan bahwa kekuatan tidak akan melemahkan. Seluruh keluarga Schultz telah berada di tangan Cat Van selama bertahun-tahun. Baik itu saham grup, hak suara dan hak veto Dewan Direktur, hak pengelolaan dana perwalian keluarga, dan lainnya. Semuanya dikendalikan oleh Cat Van sendiri. Oleh karena itu, selama dia tidak melepaskan hak-hak ini, bahkan jika Sheldon mengambil posisi sebagai jabatan ketua, Sheldon tidak memiliki kekuatan nyata. Bahkan lebih tidak mungkin dia untuk mengambil kesempatan merebut kekuasaan. Apalagi Cat Van adalah orang yang sangat licik. Dia sudah membuat surat wasiat. Begitu dia meninggal, semua harta milik keluarga Schultz akan secara otomatis diserahkan ke dana perwalian yang didirikan oleh Bank Swiss untuk dikelola. Para ahli waris tidak memiliki hak untuk menarik. Mereka hanya bisa menerima biaya hidup dari dana perwalian setiap bulan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Cat Van. Soal standar biaya hidup, Cat Van juga sudah mengaturnya. Putra dan putri masing-masing dapat menerima 10 juta per bulan. Pasangan mereka dapat menerima 5 juta per bulan. Masing-masing cucunya dapat menerima 6 juta per bulan. Pasangan cucu menerima 3 juta per bulan. Dan jika cucu memiliki anak, setiap anak menerima 2 juta per bulan sebelum usia 18 tahun. Jika Cat Van tidak mengubah wasiatnya sebelum dia meninggal, setelah kematian, seluruh keluarga Schultz akan mengambil 2 atau 300 juta biaya hidup dalam sebulan. Namun, aset keluarga Schultz melebihi 1 triliun yuan, dan laba bersih setiap bulan melebihi 10 miliar yuan. Tidak ada yang bisa mengambil sisa uang, karena uang tersebut dimasukkan ke dalam dana perwalian untuk mendapatkan keuntungan. Ini sangat tidak adil bagi anak dan cucu Tuan Schultz. Meskipun mereka terus menerima biaya hidup sampai mereka meninggal, uang keluarga Schultz akan semakin bertambah. Namun, alasan Cat Van sangat yakin adalah karena dia memiliki rencana sendiri. Pertama-tama, surat wasiat ini menjadi jimat Cat Van, karena tidak ada keturunan keluarga Schultz yang berniat membunuh Cat Van. Alasannya adalah begitu Cat Van meninggal, mereka tidak akan dapat mewarisi gelar patriark, dan bahkan pendapatan mereka akan sangat berkurang. Awalnya, keluarga mereka bisa mendapatkan beberapa miliar atau puluhan miliar setahun. Juga bisa mendapatkan banyak dukungan sumber daya lain dari keluarga. Namun begitu orang tua itu meninggal, semua orang yang tinggal menerima gaji tetap. Jika keluarga dapat menerima beberapa ratus juta setahun, itu sudah luar biasa. Penghasilan mereka akan menyusut belasan kali, atau bahkan puluhan atau ratusan kali. Bab 2536. Selain berguna sebagai jimat, wasiat ini juga setara dengan asuransi keluarga. Di zaman kuno, kaisar khawatir akan ada raja yang lemah dalam ahli waris mereka. Raja lemah itu bisa kehilangan negara dan hasil panen, dan keturunan mereka tidak memiliki berkah untuk dinikmati. Para taipan modern juga khawatir keturunan mereka akan boros dan merusak bisnis keluarga. Oleh karena itu, hampir setiap orang kaya akan membangun dana perwalian. Jika pewarsinya tidak memuaskan, mereka akan menyerahkan semua harta keluarga kepada dana perwalian untuk dikelola. Demikian untuk memastikan bahwa anak-anak keluarga Schultz akan selalu memiliki uang untuk dibelanjakan dalam jangka panjang, dan properti keluarga tidak akan habis. Aturan menggantungkan biaya hidup semacam ini sangat mudah merangsang anak cucunya untuk memiliki banyak anak. Sebab, dengan melahirkan satu anak, itu sama dengan melahirkan tiket makan. Perhatian utama kepala keluarga adalah garis keturunan yang berkelanjutan. Ini memungkinkan generasi selanjutnya untuk memiliki lebih banyak anak. Dengan aset dana perwalian yang cukup, kelangsungan dan perkembangan keluarga akan lebih terjamin. Bagi Cat Van, jika anak dan cucunya tidak memuaskannya, maka dia tidak akan mengubah wasiat ini sampai dia meninggal. Tetapi jika ada anak dan cucu yang kuat yang bisa mendapatkan kepercayaan darinya, belum terlambat untuk mengubah wasiat sebelum dia mati. Dengan cara ini, rubah tua ini dapat dengan kokoh memegang kekuasaan seluruh keluarga Schultz dan semua inisiatif di tangannya sendiri. Keturunannya tidak mungkin mengancam kekuasaannya atas keluarga Schultz. Di sini, Donald dan Sean baru saja kembali ke rumah. Belum sempat duduk dan beristirahat, pengurus rumah tangga Cat Van sudah datang di depan pintu.
Mendengar bahwa kepala pelayan keluarga Schultz datang berkunjung, pikiran pertama Donald adalah, orang ini, Charlie, benar-benar bisa menebak. Saya sampai di rumah. Keluarga Schultz sudah datang. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Sean, Sean, untuk menyoroti pentingnya, kamu keluar dan sambut langsung kepala pelayan keluarga Schultz. Undang dia ke ruang belajarku. Sean mengangguk dan berjalan keluar dengan cepat. Donald menyesuaikan kerahnya dan datang ke ruang kerja terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Sean masuk dengan seorang pria parubaya berusia 50-an. Begitu orang ini memasuki pintu, Donald segera menyambutnya. Sean cepat-cepat memperkenalkan. Ayah, ini kepala pengurus rumah tangga keluarga Schultz di Eastcliff, Tuan Arrington Schultz. Donald segera berkata dengan antusias. Oh, Tuan Schultz. Saya sudah lama menonton nama Anda. Silakan duduk, silakan duduk. Arrington sedikit mengangguk, dan berkata dengan sedikit senyum. Tuan Webb, saya datang mewakili tuan saya dan mengundang Tuan Webb datang ke mansion untuk makan malam. Meskipun Donald sudah menebak niat pihak lain, dia berpura-pura tersanjung dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Schultz ingin mengundangku makan malam. Apakah ini benar? Tentu saja. Arrington tersenyum kecil dan berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Webb punya waktu malam ini. Donald berkata tanpa ragu, ya, tentu saja ada. Saya harus pergi ke Eastcliff. Kalau begitu, saya akan segera menyiapkan kru untuk terbang. Arrington menghibur dan berkata sambil tersenyum, Tuan ada di Sudbury. Dia akan mengadakan ceramah di rumah Sudbury. Setelah selesai berbicara, dia mengingatkan dengan ekspresi yang sangat serius. Tuan Webb, informasi tentang kunjungan tuanku ke Sudbury saat ini hanya diketahui oleh Anda dan anakmu. Anda harus merahasiakan masalah ini dan tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Bab 2537. Pesawat pribadi Sheldon mulai turun di atas pinggiran kota Sudbury pada pukul 4 sore. Mengetahuinya akan segera mendarat di Bandara Sudbury, dia memanggil putra Jamie melalui ponselnya. Jamie, yang terlibat dalam masalah ini, sudah mengendarai mobilnya menuju Bandara Sudbury. Dia memarkir mobil dan tinggal di mobil menunggu pesan ayahnya. Melihat dia memanggil, dia langsung bersorak dan bertanya, Ayah, kamu di mana? Sheldon berkata, dalam 20 menit lagi, aku akan mendarat. Kamu sudah sampai, aku di sini. Jamie berkata, beri kabar setelah kamu keluar dari bea cukai. Aku akan menjemputmu. Oke, Sheldon akuntansinya. Jangan lupa gunakan masker dan kacamata hitam. Sekarang keluarga Schultz kita terlalu sensitif. Jangan sampai orang lain memperhatikan kita ada di sini di Sudbury. Aku tahu ayah. Setelah menutup telepon, Jamie dengan cepat mengenakan topeng dan kacamata hitam, lalu mengendarai mobil ke pintu masuk utama jalur kedatangan bandara. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Sheldon muncul di pintu keluar aula kedatangan bandara. Seperti Jamie, Sheldon juga mengenakan kacamata hitam dan masker hitam sekali pakai. Namun, Jamie masih mengenali sekilasnya. Dia dengan cepat keluar dari mobil, memberi isyarat kepadanya, dan berteriak, Ayah, sini. Ketika Sheldon melihat Jamie, dia terkejut, dan segera melakukan pembongkaran. Jamie juga telah mengumpulkan banyak energi negatif dalam 2 hari terakhir. Melihat ayahnya akhirnya kembali, dia juga memiliki perasaan menemukan dukungan di hatinya. Dia bergerak maju untuk menemuinya dan memeluk ayahnya. Pada saat ini, Jamie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dan berbisik. Ayah, akhirnya kamu kembali. Sheldon mengangkat punggungnya dan menghela nafas. Hei, Jamie, aku minta maaf. Maaf untuk ibumu dan Sophie. Saat kamu sangat membutuhkanku, aku tidak bisa berada di sisimu melindungimu. Jamie berkata dengan sedih. Ayah, ibu dan Sophie masih belum jelas keberadaannya. Kamu harus menemukan mereka. Sheldon mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan ibu dan adikmu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke kiri dan ke kanan dan buru-buru berkata, ayo naik mobil dulu. Ada terlalu banyak orang di sini, agar tidak menarik perhatian. Oke,
Jamie mengangguk dengan tergesa-gesa, berbalik untuk membantu Sheldon membuka pintu mobil, dan menyilakan Sheldon duduk terlebih dahulu. Ketika Jamie kembali ke mobil, Sheldon menjelaskan kepadanya, berkendara langsung ke Danau Barat. Kakekmu memiliki villa di tepi Danau Barat. Dia tinggal di sana sekarang. Jamie mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menavigasi ke Danau Barat terlebih dahulu. Lokasi tepatnya akan berada di dekat Danau Barat. Tolong beri aku instruksi. Keluarga Schultz memiliki terlalu banyak properti di seluruh negeri dan bahkan di seluruh dunia. Di hampir seluruh kota besar, akan ada properti keluarga Schultz. Berapa banyak villa yang dimiliki lelaki tua itu? Bahkan lelaki tua itu sendiri tidak tahu. Apalagi Jamie belum pernah datang ke villa di Sudbury. Mengemudi ke tol bandara, Sheldon berkata kepada Jamie yang berada di sekelilingnya, saat bertemu kakekmu nanti, jangan menunggu kakekmu yang meminta maaf kepadamu. Kamu harus langsung meminta maaf padanya. Lebih baik lebih serius, terjatuh dan minta maaf. Mengerti? Jamie tahu kepulangan ayahnya dari Australia kali ini adalah kunci untuk mendapatkan kembali hak warisan untuk ayah dan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menjumpainya apapun yang terjadi. Jadi dia dengan sungguh-sungguh berkata, saya tahu ayah, jangan khawatir. Bertemu kakek, aku akan segera berlutut dan meminta maaf. Awalnya, Jamie juga dianggap sebagai tulang punggung. Tetapi dalam menghadapi masalah yang besar, tulangnya banyak berubah secara tidak sadar. Sheldon membayangkannya lagi. Kali ini kakekmu sedang menghadapi perang terbesar dalam hidupnya. Dilihat dari pengaruh video itu, kakekmu tidak akan pernah bisa berputar lagi dalam hidupnya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Di satu sisi, biarkan kakekmu melihat kemampuan kita. Dan di sisi lain, izinkan kakekmu melihat tuntutan mutlak kita kepadanya. Maka kita akan memiliki kesempatan untuk mewarisi seluruh keluarga Schultz. Dengan mengatakan itu, Sheldon mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi, tapi jika kita tidak bisa melakukannya, kakekmu pasti akan menyerahkan seluruh harta keluarga Schultz ke dana perwalian luar negeri sebelum dia meninggal. Pada saat itu, kita hanya bisa hidup berdasarkan basis per kapita. Jamie buru-buru bertanya, ayah, bagaimana kita bisa membuat kakek mengetahui kemampuan kita? Bab 2538. Sheldon berkata dengan serius, apa yang terjadi pada ibumu dan Sophie kali ini adalah kesempatan yang sangat baik. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihatnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang akan menyerang keluarga Schultz kita, dan pihak lain sangat mampu. Sangat mungkin ini sudah direncanakan sejak lama. Jika kita bisa membantu kakekmu, menangkap pelaku di balik layar, dan menyelesaikan semua ancaman keluarga Schultz, kita pasti akan membuat kakekmu terkesan. Segera setelah itu, Sheldon menambahkan, kamu harus tahu bahwa kakekmu telah dipermalukan dengan sangat parah. Dia tidak mungkin bisa membersihkan namanya sampai dia mati, selama kita bisa memuaskannya. Dan pada periode sebelum kematiannya, kita mematuhinya. Sambil memberikan rasa hormat yang cukup, kita tidak akan pernah menantang Yang Mulia sebagai kepala keluarga. Kalau begitu sebelum dia meninggal, dia akan mewariskan gelar kepala keluarga Schultz saya. Dan selama kita bertahan sampai dia meninggal, seluruh keluarga Schultz akan menjadi milik kita. Jamie mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan penuh semangat, ayah, aku mendengarkanmu. Setelah pukul 5 sore, di bawah bimbingan Sheldon, Jamie mengendarai mobil ke sebuah rumah besar di tepi Danau Barat. Danau Barat adalah tujuan wisata terkenal di negara ini. Lebih dari setengah wilayahnya terbuka untuk semua orang. Ada banyak villa tepi danau di sini, dan harganya sangat tinggi. Menurut rumor, bos e-commerce terkenal di China, bos bermarga Ma, memiliki villa mewah di sini. Dikatakan bernilai beberapa ratus juta. Namun, villanya sedikit lebih rendah dari milik Cat Van. Rumah Cat Van menelan biaya 800 juta yuan ketika dia menabung 10 tahun yang lalu. Dan 500 juta yuan lainnya untuk rekonstruksi dan rekonstruksi. Setelah selesai, dia hanya tinggal di sini selama beberapa hari di musim semi dan musim gugur setiap tahun. Jamie pergi ke Manor,
dan pengurus rumah tangga Arrington sudah menunggu di pintu masuk aula utama manor. Begitu melihat ayah dan anak itu keluar dari mobil, Arrington buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat, "Putra sulung, Tuan Muda Schultz. Ternyata kalian berdua datang bersama." Sheldon buru-buru bertanya, "Pengurus rumah tangga, di mana ayahku sekarang?" Arrington buru-buru berkata, "Tuan sudah menunggu kalian berdua. Dia meminta saya menunggu kalian di sini lebih awal. Dia berpesan setelah Anda tiba, saya segera membawa Anda menemuinya." Sheldon buru-buru berkata, "Kalau begitu cepat bawa kami ke sana." Baik, Arrington membawa ayah dan anak itu ke aula utama manor. Di aula utama saat ini, Cat Van, yang sedikit tertekan, sedang duduk dan beristirahat di depan perapian yang menyala. Saat melihat putra dan cucunya datang, dia langsung berdiri dari kursi malas dan mendekati mereka. Orang tua itu berkata dengan air mata, "Sheldon, saya salah. Saya minta maaf untuk keluargamu." Setelah mendengar ini, Jamie mengingat penjelasan ayahnya. Sebelum mengucapkan kata pun, dia langsung berlutut di depan Cat Van dan meminta maaf. "Kakek, aku tidak tahu aturan. Aku menabrakku. Tolong hukum saya dengan keras." Ekspresi Cat Van memancarkan sedikit kepuasan, dan dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Jamie berdiri, sambil berseru dan berkata, "Anak baik, kamu tidak salah. Kakek yang salah." Kakek sangat bingung sampai membuat keputusan impulsif demi wajah keluarga. "Selanjutnya, saya dibunuh oleh gangster lagi. Saya didakwa dengan banyak tuduhan palsu." Sheldon buru-buru melangkah maju, mendukung Cat Van, dan berkata dengan serius, "Ayah, jangan katakan itu. Saya dan Jamie sama-sama tahu semua yang kamu lakukan adalah untuk keluarga ini." Cat Van mengangguk puas. "Kalian berdua bisa mengerti kesulitanku. Aku benar-benar bisa mengistirahatkan mataku bahkan jika aku mati." Sheldon mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Ayah, jangan khawatir. Aku dan Jamie sangat memahamimu." Bab 2539. Kata-kata Sheldon mengena di hati Cat Van. Meskipun Cat Van mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Sheldon dan Jamie tentang Helen dan Sophie segera setelah dia muncul, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tidak ingin Sheldon dan Jamie terlibat dengannya dalam masalah ini. Jadi Sheldon sekarang secara aktif mengubah topik, hanya untuk memenuhi pikiran batin Cat Van. Jadi, dia berkata, "Kamu benar, Sheldon. Kita harus bekerja sama mencari tahu siapa dalang di balik layar." Setelah berbicara, dia bertanya kepada Sheldon, "Menurutmu, siapa yang akan menargetkan kita?" Sheldon tanpa sadar berkata, "Ayah, saya pikir masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Wade. Tetapi saya tidak memiliki bukti keluarga Wade melakukan ini. Saya hanya bisa berspekulasi melalui platform video pendek TikTok. Keluarga Wade pasti terlibat sampai batas tertentu. Dan Aurus Hill adalah pengaruh keluarga Wade. Dan itu adalah kampung halaman kedua mereka." Cat Van mengangguk dan berkata dengan serius, "Pikiran saya juga mirip. Tetapi sekarang saya berpikir keluarga Wade tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak akan menunggu sampai hari ini untuk menyerang kita." Sheldon tenggelam dalam pikirannya. Dia juga telah mempertimbangkan sudut pandang ayahnya, dan dia tidak memahaminya. Pada saat ini, Cat Van memandang Jamie yang ada di sebelahnya, dan bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, Jamie, apakah kamu punya ide? Dalam pikiranmu, apakah kamu punya petunjuk yang lebih cocok?" Jamie berkata dengan tergesa-gesa, "Kakek, aku benar-benar tidak bisa memikirkan petunjuk apapun." Cat Van mengangguk, lalu pura-pura memikirkan sesuatu yang tiba-tiba, dan berkata, "Oh, benar. Bukankah kamu dan Sophie bertemu dengan seorang master saat kalian berada di Jepang? Siapa orang itu? Apakah kamu menemukan petunjuk?" "Tidak," Jamie berkata dengan serius. "Sophie selalu ingin menemukan dermawannya itu. Namun kami telah mencoba banyak metode tanpa kemajuan berarti." Hati Cat Van tegang, dan dia buru-buru bertanya, "Kamu melihatnya saat itu? Apa kamu bisa menggambarkan karakteristiknya kepada saya, termasuk penampilan dan temperamennya?" Jamie berpikir dan berkata, "Penolong kami seharusnya seumuran denganku. Sangat muda.
Dan dia pasti orang Cina atau campuran Jepang-Cina. Penampilannya, sejujurnya, dia sangat tampan dan mukanya khas. Dia sangat tangguh. Cat Van bertanya kepadanya, membolehkan kamu menyewa seorang investigasi profesional kriminal untuk membuat gambar wajahnya. Jami ragu-ragu sejenak dan berkata, kakek, Sophie dan aku juga telah memikirkan hal itu. Tapi sejujurnya, kami hanya satu kali bertemu dengan dermawan. Kami terlalu gugup hari itu. Kami agak kabur saat mengingat penampakan. Kecuali kalau bertemu lagi, kami bisa mengenalinya sekilas. Berbicara tentang ini, Jami bertanya, kakek, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang dermawan? Apakah kamu curiga dermawan itu berada di jaminan layar kali ini? Cat Van menghela nafas dan pura-pura berkata dengan emosi, saya tidak ragu, saya harap dermawan ini berada di balik segalanya kali ini. Dalam hal ini, saya percaya peluang Sophie dan ibumu untuk bertahan hidup lebih besar. Jami mengangguk ringan, dan berkata dengan tulus, penolong kami adalah orang dengan kekuatan gaib yang hebat. Jika seperti yang kamu katakan, saya percaya kemungkinan hidup ibu dan Sophie akan jauh lebih tinggi. Tetapi kami sudah berusaha mencapainya namun tidak berhasil. Jadi kemungkinan dia muncul di Aurus Hill sangat kecil. Cat Van tersenyum kecil. Bahkan jika kemungkinannya sangat rendah, masih ada kemungkinan. Kita harus memikirkan sisi yang baik dari semuanya. Jika itu dia, maka kali ini sebenarnya hanya kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman ini bisa diselesaikan, keluarga Schultz mungkin bisa menggunakan orang ini. Setelah berbicara, Cat Van segera memerintahkan, Jami, selain Sophie, kamu adalah satu-satunya yang pernah melihat dermawan. Dia menyelamatkanmu, jadi dia pasti tidak akan memiliki niat buruk padamu. Kamu harus mendengarkan instruksi saya dan segera pergi ke Aurus Hill. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat dermawan itu keluar dari persembunyian. Bab 2540. Ketika Sheldon mendengar ini, dia tanpa sadar berkata, Ayah, Aurus Hill ini sangat jahat. Stephen menghilang begitu saja di sana. Jika Jami juga membuat profil tinggi, aku khawatir. Cat Van mengayunkan tangannya. Jangan takut. Tebakanku umumnya tidak salah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membawa ular keluar dari lubang. Ekspresi Sheldon tidak mau menjadi sedikit kusut. Keberadaan Sophie masih belum diketahui. Dan nasibnya masih belum. Dia enggan membiarkan Jami pergi ke Aurus Hill untuk petualangan tingkat tinggi. Karena Stephen terlalu terkenal, dia diculik begitu dia tiba di Aurus Hill. Jika Jami juga sangat terkenal, maka 80% akan mengulangi kesalahan Stephen. Satu-satunya kemungkinan yang disebutkan adalah bahwa lelaki tua itu bertaruh. Lelaki misterius yang mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan di belakang Aurus Hill adalah dermawan yang menyelamatkan putra dan putrinya di Jepang. Tepat ketika dia ragu-ragu, Jami mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan serius, Kakek, aku bersedia pergi ke Aurus Hill. Cat Van mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari cucu tertua keluarga Schultz saya. Keberaniannya luar biasa. Setelah berbicara, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, saya mendengar kamu mensponsori sebuah konser. Sepertinya itu akan diadakan di Aurus Hill, kan? Jami mengangguk. Ya, kakek, saya mensponsori tur global Nona Queen. Aurus Hill adalah konser pertama tahun ini. Cat Van tersenyum dan berkata, jadi itu gadis dari keluarga Golding. Gadis itu juga sangat terkenal sekarang. Jika kamu pergi ke Aurus Hill kali ini, kamu akan dapat muncul di mata publik atas nama mensponsori konser. Jami buru-buru berkata, oke kakek, aku mengerti. Cat Van tiba-tiba memiliki pemikiran di pemikiran saat ini. Jami, anak ini, pasti tidak melakukan apapun di waktu luangnya. Dia seorang playboy yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Mengapa dia ingin melakukan hal seperti itu? Mensponsori konser tanpa alasan sama sekali. Industri hiburan terlihat sangat mewah bagi orang biasa. Namun bagi keluarga kelas super, itu bahkan bukan apa-apa. Begitu banyak bintang top di industri hiburan yang mencoba berbagai cara agar bisa menikah dengan pria dari keluarga kelas super.
Tetapi anak-anak dari keluarga papan atas ini sedikit sombong, dan mereka bahkan tidak mau meliriknya. Jamie adalah cucu dari keluarga Schultz. Jika dia berpose tangan di lingkaran hiburan, saya tidak tahu berapa banyak bintang wanita top yang akan mencoba mendekati dirinya dan menarik perhatiannya. Namun dia berlari untuk mensponsori konser gadis dari keluarga Golding itu. Jamie pasti memiliki motif tersembunyi. Memikirkan hal ini, Cat Van memutar matanya dan berencana memberi Jamie bantuan. Jadi, dia sengaja berpura-pura sangat tulus dan menghela nafas. Oh, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Gadis keluarga Golding ini sangat baik secara keseluruhan. Meskipun kekuatan keluarga sedikit lebih buruk, gadis kecil keluarga Golding ini memiliki citra yang bagus dan percaya diri. Setelah itu, Cat Van memandang Jamie dan berkata lagi dengan sungguh-sungguh, "Jamie, kamu sekarang berada di usia yang tepat untuk menikahi seorang istri. Jika kamu dapat menangkap gadis keluarga Golding, itu akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Schultz kita." Mendengar ini, Jamie menjadi bersemangat dan berseru, "Kakek, kamu mendukungku mengejar Queen." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.